Hai guys, Trixie here. Kalian pasti lagi bingung dan mungkin sedikit panik melihat harga Bitcoin dan kawan-kawannya yang merosot kan? Tenang, kalian nggak sendirian. Karena aku juga ngelihatnya agak panik. Tapi tenang, di video kali ini kita akan kupas tuntas kenapa sih harga kripto bisa anjlok belakangan ini. Kita bakal bahas dari sudut pandang makroekonomi hingga pandangan para penggemar kripto. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Pertama-tama, kita bahas dulu dari sisi makroekonomi. Ada beberapa faktor besar yang mempengaruhi turunnya harga cryptocurrency. Yang pertama, inflasi dan kebijakan moneter. Inflasi di Amerika Serikat mencapai 3% secara tahunan, lebih tinggi dari ekspektasi. Hal ini membuat Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat mempertimbangkan untuk mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Suku bunga yang tinggi bikin biaya pinjaman naik, sehingga investor cenderung menghindari aset beresiko seperti kripto. Yang kedua, kebijakan perdagangan dan tarif. Presiden Donald Trump mengumumkan rencana pengenaan tarif 25% pada impor dari Kanada dan Meksiko. Langkah ini menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan memicu kekhawatiran inflasi lebih lanjut, yang akhirnya membuat investor menarik diri dari aset beresiko. Yang ketiga, arus keluar investasi institusional. Investor besar mulai mengurangi exposure mereka terhadap aset kriptonya. Contohnya, ETF Bitcoin mencatat arus keluar harian terbesar sebesar 1,2 miliar dolar pada 25 Februari kemarin. Ini menunjukkan penurunan kepercayaan dari investor institusional terhadap stabilitas pasar kripto saat ini. Jadi, kombinasi dari inflasi tinggi, kebijakan perdagangan yang proteksionis, dan arus keluar investasi besar-besaran ini membuat harga kripto tertekan. Gak cuma faktor ekonomi, insiden keamanan juga berperan besar dalam penurunan harga kripto. Baru-baru ini, terjadi peretasan terbesar dalam sejarah kripto, di mana 1,5 miliar dolar Ethereum dicuri dari exchange Bybit. Kalian juga pasti lihat berita ini ada di mana-mana. Kejadian ini tentunya mengguncangkan kepercayaan investor terhadap keamanan aset digital. Akibatnya, banyak yang memilih menjual aset mereka yang berkontribusi pada penurunan harganya. Anyway, aku ada sponsor dari CoinEx. Mereka lagi ngadain Ramadan campaign, terus acaranya ada banyak banget. Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada ngabuburit bareng CoinEx tanggal 3 sampai 6. Selanjutnya ada buka bersama yang diadain bareng komunitas kripto Universitas Indonesia dan akan diadain di UI-nya langsung. Acaranya itu tanggal 10 Maret. Buat info selanjutnya, kalian bisa klik link yang ada di bawah. Acaranya pasti akan seru banget dan aku akan hadir di kedua acara tersebut. Jadi make sure kalian buat ikut acara ini. Oke, kembali ke topik hari ini. Kalau dari sudut pandang komunitas penggemar kripto, penurunan harga ini dianggap sebagai bagian dari siklus alami pasar. Sejarah menunjukkan bahwa setelah penurunan tajam, pasar kripto seringkali mengalami pemulihan dan bahkan mencapai harga tertinggi baru atau ATH-nya. Selain itu, adopsi teknologi blockchain yang terus berkembang dan minat institusional yang meningkat dianggap sebagai indikator positif untuk prospek jangka panjang cryptocurrency. Gak cuma Bitcoin yang kena imbas, banyak altcoin juga mengalami penurunan harga yang signifikan. Beberapa koin bahkan turun hingga 70% dari nilai tertingginya. Misalnya, ada Ethereum atau ETH turun sekitar 23% selama sebulan terakhir. Kemudian ada Solana mengalami penurunan sekitar 42% dalam periode yang sama. Penurunan ini seringkali lebih tajam dibandingkan dengan Bitcoin karena volatilitas dan likuiditas yang lebih rendah pada
pada altcoin. Aku akan kasih tips yang mungkin kalian bisa pertimbangin. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Penurunan harga adalah bagian dari dinamika pasar. Panik dan keputusan terburu-buru justru bisa merugikan. Yang kedua, lakukan riset sendiri atau DIOR. Pahami fundamental dari aset yang kalian miliki. Semakin kalian mengerti, semakin bijak keputusan investasi yang bisa kalian ambil. Yang ketiga, pertimbangkan strategi dollar cost averaging atau DCA. Dengan membeli aset secara berkala dalam jumlah yang sama, kalian bisa meminimalkan resiko membeli di harga puncak. Yang keempat, diversifikasi portofolio. Jangan taruh semua dana di satu jenis aset. Sebarkan investasi kalian ke berbagai aset untuk mengurangi resiko. Nah, ingat, investasi di aset kripto memiliki risiko yang tinggi. Pastiin kalian hanya menginvestasikan dana yang siap untuk kehilangan dan selalu konsultasikan dengan penasihat keuangan sebelum membuat keputusan yang besar. Semoga penjelasan tadi bisa membantu kalian memahami situasi pasar kripto saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru tentang kripto lainnya. Keep learning, keep growing, and see you in the next one. Bye-bye!